敗戦の後の、インドネシア戦でしたが、勝った My sincerity to you that I myself was so impressed about your work. Anyway, a friends in the same region, I mean in the Southeast Asia, I have to say that I myself, I'm so proud, to have Indonesia to fight to qualify to World Cup in the third round. I think you are the fourth country in Asia that FIFA opened the office. A bit jealousy of this. Mas Hilgers dan Liano Reijnders langsung masuk starting STY kontra Bahrain. Jepang waspada main dengan Indonesia bulan November diperkirakan lebih ngeri. Madampang sadar sampai memohon MOU dengan PSSI dan merasa cemburu dengan Indonesia. Ya, Mas Hilgers dan Liano Reijnders telah berhasil diresmikan menjadi warga negara Indonesia. Dan juga sudah terdapat kabar dengan pemanggilan para pemain timnas Indonesia menuju round ketiga yang akan dibawa oleh Coach Sintayong ke Bahrain dan Cina. Di mana akun resmi official timnas Indonesia telah meresmikan 27 pemanggilan nama pemain yang telah dipanggil oleh skuad Garuda. Namun minusnya tidak ada nama Justin Hubner dan Ramadan Sananta pada pemanggilan ini. Dan kepada pemain baru Mas Hilgers dan Liano masuk ke dalam skuad daftar yang telah dibawa oleh Sintayong yang sepertinya 99% mereka berdua akan dimainkan. Selanjutnya, mengingat timnas Indonesia sudah berprogres dengan mendatangkan pemain baru seperti Mas dan Liano. Kini, pasukan Jepang Haji Momoriyasu mulai mengambil sikap waspada terhadap potensial kekuatan full timnas Indonesia dinilai akan bertambah kuat, terutama pada saat melawan Jepang di bulan November nanti. Selain itu, Madam Pang selaku Ketua Umum Federasi Sepak Bola Thailand yang datang ke Indonesia secara mengejutkan mengatakan bahwa ia sangat cemburu dengan PSSI yang telah dibangun saat ini. Karena telah dibangun kantor FIFA yang membuat harapan harus meminta persetujuan untuk melaksanakan MOU dengan PSSI mengenai kerjasama antar sepak bola yang kuat. Lantas bagaimanakah jalan cerita selanjutnya? Ya, jika kita perlu perhatikan di dalam grup yang saat ini dihuni oleh timnas Indonesia. Sekali lagi berada di grup neraka dengan bergabung dengan timnas langganan Piala Dunia macam Australia, Arab Saudi hingga Jepang. Di mana tiga tim ini adalah tim yang paling diunggulkan sebelumnya dari segi apapun. Terutama untuk timnas Jepang sendiri yang memiliki skuadnya yang sama rata tentunya tak masalah jika menghadapi tim-tim yang ada di grup C saat ini. Meski begitu dibalik potensi menjadi juara grup yang ditujukan oleh pasukan Samurai Biru. Kini timnas Indonesia telah muncul dengan harapan baru. Asuhan Coach Sin itu terus menambah kekuatan di timnas Indonesia. Dengan masuknya Mas Hilgers dan Liano Reijnders ini akan menjadi dua kekuatan tambahan yang membuat timnas Indonesia semakin kuat. Sesuatu yang membuat pelatih Jepang Haji Momoriyasu meyakini jika pada bulan November nanti Jepang akan kesulitan melawan timnas Indonesia dengan kekuatan pasukan Coach Sin yang jauh lebih kuat dari sebelumnya pada saat di Piala Asia lalu. Sinemich. Ya, sebuah kehangatan yang terjalin antara Coach Shin dan juga pelatih Jepang Haji Momoriyasu dalam beberapa waktu yang lalu. Mereka bertemu kembali dengan situasi yang hangat dan tidak diketahui pasti apa yang mereka bicarakan. Namun dilansir dari beberapa sumber bahwa Moriyasu mengakui bahwa timnas Indonesia menjadi tim yang lebih kuat dari sebelumnya dengan diisi oleh para pemain muda dan juga pemain keturunan yang berbakat. Dari banyaknya pemain keturunan yang sudah masuk, timnas Indonesia dianggap naik level satu tingkat ketimbang pada Piala Asia yang lalu. Hal yang mengacu juga pada pertandingan timnas Indonesia pada saat melawan langganan Piala Dunia macam Arab Saudi hingga Australia yang tidak disangka secara mengejutkan bisa menaklukkan kedua tim tersebut. Di mana timnas Indonesia mampu merusak segala prediksi yang ada, yang sekarang mau tidak mau timnas Indonesia berada di posisi keempat klasemen sementara grup C. Dan jika timnas Indonesia bisa mencuri poin melawan Bahrain dan juga Cina, maka timnas Indonesia akan semakin eksis di papan klasemen lebih terbuka. Meskipun menurut STY mengunci posisi ketiga ataupun keempat sangat realistis, namun kita bisa saja jauh melebihi ekspektasi yang kita inginkan jika kita bermain bersungguh-sungguh dengan tekad yang bulat ingin bermain di Piala Dunia. Hal yang lantas membuat Haji Momoriyasu meyakini jika timnas Indonesia akan sangat bisa mengimbangi permainan dari Jepang. Yang hal demikian juga telah dirasakan oleh Roberto Mancini ketika melawan timnas Indonesia. Pertandingan pembuka selalu sulit. Dan kami juga menghadapi tim Indonesia yang memiliki pemain-pemain bagus yang bermain di liga-liga Eropa. Kami memiliki masalah dalam menciptakan peluang, yang terlihat jelas dalam beberapa pertandingan terakhir. Ucap Roberto Mancini seperti yang dikutip dari bolasport.com.
Ya, skuad Garuda akan menghadapi Bahrain pada tanggal 10 Oktober ini, sebelum akhirnya terbang menuju Cina untuk menghadapi negeri tirai bambu tersebut pada 15 Oktober, yaitu jelang 5 hari setelah dari Bahrain. Jelas ini bukanlah hal yang mudah untuk mencuri poin penuh di kandang mereka. Namun di sisi lain, timnas dalam impact yang tinggi ketika pemain-pemain grade A seperti Miss Hilgers dan juga Eliano bisa menjalani laga debutnya bersama timnas Indonesia. Seperti yang kita tahu di akun official timnas Indonesia bahwa mereka telah merilis nama-nama yang akan dibawa untuk melawan Bahrain dan Cina. 27 nama pemain yang dibawa Coach Shin antara lain di posisi kiper jelas ada Martin Paes, Nadeo, dan juga Hernando. Dengan nama-nama defender sendiri ada Asnawi, Jordi Amat, Calvin Verdonk, Saine Patinama, Arhan, Ferrari, Rizky Ridho, Wahyu Pras, Liano, Sandy Walsh, Jay Itzes, dan juga Mas Hilgers. Masuk ke posisi tengah ada nama Tom Haye Marcelino, Ricky Kambuaya, Nathan Chuaon, dan juga Ivar Jenner. Di sektor penyerangan, Dimas mempunyai 7 pemain diantaranya yakni Ragnar Orat Mangon, Malik Rizaldi, Rafael Sturridge, Witan Sulaiman, Dimas Derajat, Hoki Caraka, dan juga Egy Maulana Fikri. Sementara itu, Coach Shin tak memanggil Justin Hubner yang sedang mengalami cedera, serta juga Sananta yang tak dipanggil. Dengan skuad yang cukup mewah, kami pikir timnas Indonesia jika sungguh-sungguh bekerja keras, tak ada yang mustahil bisa mencuri poin di kandang Bahrain dan juga Cina, yang kami juga pikir mereka tak bagus-bagus amat dalam menjalani laga yang tersaji sebelumnya di round ketiga. Dan saat ini, timnas Indonesia belum berkumpul. Dan mereka akan berkumpul untuk pemain Liga 1 sendiri di Jakarta pada 5 Oktober. Untuk pemain yang bermain di luar negeri sendiri, mereka akan langsung ke Bahrain setelah kurang lebih 3 hari sebelum pertandingan. Hal itu langsung diucapkan oleh Pak Sumardi selaku Ketua BTN. Namun dari 27 pemain yang akan dibawa Sintayong, kami pikir Eliano, Reinders, dan Mas Hilgers akan langsung menjadi starting line-up timnas Indonesia kontra Bahrain. Karena merekalah yang ditunggu-tunggu untuk Mas agar tetap kokoh di lini belakang timnas Indonesia. Selain Eliano untuk membongkar pertahanan lawan yang saat ini sulit diterapkan oleh Marcelino. Namun kita tidak tahu pasti hal itu tergantung bagaimana Coach Shin memilihnya dan tentunya juga dilihat dari situasi yang ada saat itu. Ya, melihat bagaimana waspadanya timnas Jepang kepada Indonesia dan Mes serta Liano yang akan menjadi starter line up. Kini muncul berita dari Madam Pang selaku Presiden Asosiasi Sepak Bola Thailand mengaku bangga dengan tampilnya timnas Indonesia jadi satu-satunya wakil Asia yang tampil dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Karena kita tahu sendiri timnas Indonesia telah menjadi satu-satunya wakil dari Asia Tenggara yang mentas di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan sukses menahan ini, Bank Arab Saudi dan juga Australia yang merupakan langganan Piala Dunia. Performa timnas Indonesia ternyata tak luput dari pantauan Madam Pang. Selaku Presiden FAT yang secara mengejutkan ia datang ke Indonesia bertemu dengan Pak Erik dan mengungkapkan rasa bangganya kepada timnas Indonesia yang saat ini berada di round ketiga. Sehingga ia juga cemburu dengan adanya kantor FIFA yang hanya ada satu-satunya di Asia Tenggara yakni hanya Indonesia saja. Sekaligus dalam pertemuan tersebut, Madam Pang juga tak malu untuk mengatakan ingin menjalani kerjasama antara FAT dan PSSI padahal dulunya pernah diremehkan olehnya dan mengusulkan untuk keluar dari ASEAN. Ya begitulah Dam. Madam, bumi itu akan terus berputar Dam. Tidak selamanya di atas dan tidak selamanya di bawah. Kali ini Anda mohon untuk menjalin kerjasama dan itu oke-oke saja sih. Dan melihat timnas Indonesia yang sekarang sungguh di luar nalar bahwa Madam Pang merasa cemburu dengan Indonesia saat ini. It's my sincerity to you that I myself but so impressed about your work. Anyway, a friends in the same region, I mean in the Southeast Asia. I have to say that I myself, I'm so proud, to have Indonesia to fight to qualify to World Cup in the third round. I think you are the fourth country in Asia that FIFA opened the office. I'm a bit jealousy of this. I'm so happy, to come to see you, and I think that we can have something to share or to sign some MOU between Thailand and Indonesia in many angles. Ya, jadi itulah tadi. Bagaimana Mes dan Eliano yang langsung masuk starting line up STY. Jepang mulai ambil sikap waspada padahal mainnya masih November. Madam Pang akui kualitas Indonesia sampai memohon MOU dengan PSSI dan merasa cemburu dengan Indonesia saat ini.